Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhratul Khotimah dengan NIM 23034190012. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah telaah yang diampu oleh Ustadzah Darul. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian kurikulum bahasa Arab. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni curriculae, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Nah, kurikulum juga dapat diartikan sebagai program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan bagi siswa. Nah, pada intinya pengertian kurikulum yaitu hal di mana di sini kurikulum adalah sebagai salah satu hal untuk tercapainya atau suksesnya pendidikan di suatu sekolah. Begitu juga untuk kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Di sini juga sangat penting atau sebagian hal untuk tercapainya atau suksesnya dalam pembelajaran di suatu sekolah. Selanjutnya yaitu ada pengertian kurikulum secara modern. Menurut Suwadijarto, pakar pendidikan dari UNJ, menyatakan bahwa kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang merencanakan dan diorganisasikan untuk siswa atau mahasiswa guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu menurut Ahmad Junaidi, pakar pengajaran bahasa dari UNJ, menyatakan bahwa kurikulum bahasa adalah deskripsi secara luas dan umum yang dilandasi oleh filsafat pendidikan dan budaya. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum secara tradisional. Secara tradisional, kurikulum berarti sejumlah pelajaran yang harus ditempuh siswa di sekolah atau kursus. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh William Beyragan dalam bukunya yang berjudul Modern Elementary Curriculum Traditionally. The curriculum has been the subject taught in school or course of study. Nah, di sini juga perlu kita ketahui bahwasanya kurikulum artinya sama atau tujuannya sama, yaitu salah satu hal penting untuk tercapainya atau suksesnya proses pembelajaran dalam suatu sekolah tertentu. Selanjutnya yaitu konsep kurikulum. Nah, konsep kurikulum ini ada 4. Yang pertama yaitu ada humanistic orientation. Humanistic orientation ini bahwasanya di sini setiap siswa harus memiliki pengetahuan dalam setiap siswa harus memiliki pengalaman dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu social reconstruction, di mana social reconstruction ini kita mengetahui bahwasanya manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu dalam proses pembelajaran pun manusia juga membutuhkan satu dengan yang lainnya, di mana di sini siswa harus saling berbagi ilmu dari satu siswa ke siswanya atau dari guru ke siswanya. Yang ketiga yaitu ada teknologi, di mana teknologi adalah salah satu sarana untuk tercapainya dalam suksesnya pembelajaran. Apalagi pada musim atau masa pandemi seperti ini. Maka seperti HP dan laptop dan teknologi lainnya sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu ada academic orientation, di mana academic orientation yaitu lebih tertuju pada pendidikan atau ilmu pengetahuan untuk tercapainya dalam suatu pendidikan. Selanjutnya itu ada komponen kurikulum.
Yang pertama ada komponen tujuan. Dalam kerangka dasar kurikulum, tujuan mempunyai peranan yang sangat penting karena akan mengarahkan dan mempengaruhi komponen-komponen kurikulum lainnya. Nah, komponen tujuan ini yaitu adalah salah satu komponen kurikulum yang sangat utama atau yang menjadi tonggak di mana kurikulum itu akan berhasil atau tidaknya, maka harus memiliki komponen tujuan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu ada komponen isi atau materi. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dalam komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Nah, untuk berhasilnya komponen tujuan itu, maka kita harus memiliki komponen isi atau materi yang di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada komponen strategi. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Nah, ketika kita melakukan proses pembelajaran atau pengajaran, maka kita harus memiliki strategi atau alat dalam kita untuk mengajar atau menyampaikan materi kepada peserta didik itu bagaimana. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan. Apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana yang harus dipertahankan atau disempurnakan. Selanjutnya yaitu ada struktur kurikulum bahasa Arab di madrasah. Nah, sesuai dengan KMA nomor 207 tahun 2014, bahwasanya pelaksanaan kurikulum madrasah pada jenjang MI, MTS, dan MA mulai periode semester 2 tahun pelajaran 2014-2015 secara umum menggunakan standar KTSP untuk mapel umum. Adapun untuk mapel pendidikan agama Islam atau PAI dan bahasa Arab tetap menggunakan Kurtilas atau kurikulum 13 sesuai dengan KMA 165 tahun 2014. Selanjutnya yaitu ada struktur kurikulum Kurtilas untuk Madrasah Sanawiyah atau MTS. Mengikuti struktur kurikulum dalam keputusan Menteri Agama nomor 165 tahun 2015 tentang pedoman kurikulum Madrasah 2013, Mapel, PAI, dan Bahasa Arab. Selanjutnya itu ada struktur kurikulum 2013 atau Kurtilas untuk Madrasah Aliyah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada Madrasah Aliyah, struktur kurikulum ini berlaku bagi Madrasah Aliyah yang menyelenggarakan kurikulum 2013. Nah, untuk pada jenjang Madrasah Aliyah, peminat ilmu-ilmu keagamaan, kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan untuk salah satunya yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu. Struktur mata pelajaran peminatan hanya terdapat pada jenjang Madrasah Aliyah. Nah, jadi di Madrasah Aliyah ini memiliki tujuan dalam peminatan-peminatan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.